Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan materi tentang membangun masyarakat yang beradab. Dengan anggota saya sendiri, Masyura Awali Zahra, Regita Oktaviani, dan R.I.G. Yunanda. Ayo, siapa di sini yang udah tahu apa itu norma dan adat istiadat? Belum pada tahu ya? Yuk kita bahas. Jadi, norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Sedangkan adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Adat istiadat merupakan bagian dari norma. Secara umum, norma dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu norma agama, norma susila, norma sosial, dan norma hukum. Jenis-jenis norma ada 4. Yang pertama, norma sosial. Norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Norma ini bersifat lokal. Norma kesopanan berasal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Yang kedua, ada norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma ini dibuat pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Yang ketiga, ada norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dan yang terakhir ada norma susila. Norma ini berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Setiap manusia dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Tujuan dibuatnya norma, yaitu yang pertama, terciptanya kehidupan harmonis di dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai petunjuk dalam bersikap dan bertindak. Yang ketiga, sebagai pengontrol sikap dan tindakan manusia. Dan yang keempat, sebagai alat pelindung masyarakat. Contoh daerah yang menerapkan aturan. Yang pertama ada daerah Bali. Wah, kita lihat gambarnya ya teman-teman. Contoh gambar Pacelang. Terdapat pemimpin dan petugas adat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah menjaga keamanan dan ketertiban wilayah secara umum sehingga upacara adat yang diselenggarakan dapat berjalan dengan tertib dan aman. Pecalang yang berasal dari kata celang yang artinya waspada. Pecalang memiliki jabatan dan wewenang untuk menjaga keamanan di desa adat masing-masing. Lebih mendalamnya, pecalang merupakan satuan tugas pengamanan adat masyarakat Bali yang memiliki tugas dan wewenang dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah di tingkat desa. Kedua, ada daerah Banten. Nih gambarnya teman-teman. Contoh adat istiadat Baduy. Terdapat suku Baduy yang memiliki aturan memisahkan wilayah Baduy dalam dan Baduy luar. Pada masyarakat Baduy dalam, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, antara lain adalah yang pertama, masyarakat tidak diperbolehkan sama sekali menggunakan alat elektronik dalam bentuk apapun.
Yang kedua, tidak terdapat aliran listrik dalam wilayah tersebut. Yang ketiga, tidak boleh menggembala ternak di area aliran sungai. Yang keempat, tidak diperkenankan masuk ke area hutan tertentu. Dan yang kelima, tujuan aturan dibentuk adalah untuk mempertahankan sistem adat untuk melindungi areanya dalam berbagai perubahan. Mematuhi aturan adat. Suku Baduy memiliki aturan adat yang mengatur bagaimana menebang, mencabut, dan memotong tanaman. Misalnya, mereka tidak boleh memotong pohon secara sembarangan kecuali untuk keperluan membangun dan memperbaiki rumah. Macam-macam peraturan. Ada peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Peraturan tertulisnya peraturan dengan sifat memaksa. Biasanya dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Sanksi pelanggaran berupa sanksi tegas seperti hubungan atau denda. Dan peraturan tidak tertulisnya yaitu peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan berupa teguran, peringatan, malu, atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Contoh peraturan tertulis dan tidak tertulis. Contoh peraturan tertulisnya yaitu menghormati guru, saling menghargai perbedaan, menjaga ketertiban, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan. Sedangkan contoh peraturan tidak tertulisnya yaitu peraturan berlalu lintas di jalan raya, peraturan di sekolah, dan aturan tentang pidana. Dan yang terakhir adalah tujuan. Tujuan peraturan-peraturan dibuat dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang tertib karena ketertiban menciptakan masyarakat yang beradab. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.